Meski negara Cina memiliki populasi Muslim yang tergolong masih minoritas, namun agama Islam di negara ini tak bisa dipandang sebelah mata. Penyebaran Islam di negeri tirai bambu ini telah tumbuh dan berkembang secara masif di seluruh daratan, bahkan terjadi peningkatan yang sangat mencengangkan. Menurut data Global Muslim Population, jumlah umat Muslim di Cina saat ini diperkirakan telah meningkat hampir 2 kali lipat, dari sebelumnya 28,5 juta jiwa, menjadi sekitar 50 juta jiwa pada tahun 2025, atau sekitar 3,5% dari total penduduknya yang berjumlah 1,4 miliar. Salah satu wilayah dengan basis Muslim terbesar di Cina ada di bagian barat negara ini. Tepatnya di Provinsi Ningxia, sebuah wilayah otonom yang menjadi pusat penyebaran Islam terbesar di negeri tirai bambu ini. Lalu, seperti apa kehidupan Muslim di Ningxia, dan apa saja hal-hal menarik yang ada di sana? Mari kita telusuri bersama-sama. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, sebenarnya Cina secara resmi merupakan negara komunis yang cukup skeptis terhadap agama. Di mana dari total penduduknya yang berjumlah 1,4 miliar, ada sekitar 1 miliar manusia atau mayoritas 73,56% penduduknya tidak beragama atau ateis. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintah komunis ini mulai melunak dan membuka diri terhadap keyakinan agama lain di negaranya. Hal ini tercermin dengan ditetapkannya aturan yang melisensikan 5 agama resmi, yaitu Buddha, Taoisme, Islam, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan, yang diawasi oleh organisasi resmi di bawah Front Persatuan Partai Komunis. Berdasarkan etnisnya, terdapat sekitar 56 etnis yang terdaftar secara resmi di Cina. Salah satunya adalah suku Han, kelompok etnis terbesar di Cina, yang menyumbang sekitar 92% dari total populasi negara ini. Suku Han telah lama menjadi mayoritas dominan di Cina, dengan akar budaya dan sejarah yang kaya. Di mana bahasa Mandarin yang merupakan bahasa resmi Cina, berasal dari kelompok etnis ini. Meskipun mayoritas, namun etnis ini terbilang masih sedikit yang memeluk Islam. Kebanyakan dari mereka adalah pemeluk kepercayaan turun-temurun, agnostik, atau ateis. Kelompok suku ini tersebar di seluruh provinsi di Cina, dan memiliki pengaruh yang luas dalam politik, ekonomi, dan budaya negara. Selain itu, ada juga suku Hui yang merupakan etnis terbesar setelah suku Han, dan merupakan kelompok etnis pemeluk agama Islam terbesar di negara Cina. Suku Hui sebagian besar fasih berbahasa Mandarin, sama seperti suku Han. Mereka juga punya preferensi makanan yang hampir sama, meski tidak mengkonsumsi daging babi dan minum alkohol seperti kebanyakan orang Han. Suku Hui ini diperkirakan berjumlah sekitar 11 juta jiwa, yang tersebar di seluruh wilayah Cina. Tapi sebagian besar dari mereka terkonsentrasi di daerah otonomi Ningxia. Ningxia adalah wilayah bagian di Cina yang menjadi salah satu basis Islam terbesar di negeri ini, dan memiliki penduduk Muslim terbanyak. Dengan luas sekitar 66.400 km persegi yang dibatasi oleh Provinsi Shaanxi, Gansu, dan Mongolia Dalam, Ningxia dihuni lebih dari 4,4 juta penduduk Muslim. Wilayah ini merupakan daerah otonom suku Hui setingkat provinsi, yang terdiri dari 5 prefektur, 21 kabupaten, dan 219 kota di dalamnya, yang dikenal juga sebagai Provinsi Muslim Cina. Suku Hui yang merupakan penduduk asli di Ningxia, secara tradisional menganut agama Islam secara turun-temurun dan tersebar di seluruh negeri. Bahkan gubernur di wilayah ini adalah seorang wanita muslimah, yang juga satu-satunya kepala pemerintahan provinsi di Cina yang beragama Islam. Sebagai provinsi Muslim di Cina, Ningxia memiliki sekolah dan pusat pendidikan Islam. Sekolah ini menawarkan pendidikan berbasis Islam seperti belajar Al-Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah, dan lain sebagainya. Sebagian besar siswa yang belajar di sekolah ini tinggal di asrama yang mirip pesantren, yang disediakan dan ditanggung biayanya oleh pemerintah. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan beasiswa untuk 200 imam masjid,
yang ingin belajar dan menempuh pendidikan di sekolah ini. Sekolah-sekolah ini di bawah pemerintah pusat dan pemerintah lokal, yang secara berkala menggelontorkan dana termasuk untuk menggaji para pengajar dan staf. Sekolah ini juga didukung oleh organisasi Islam dunia, seperti Bank Pembangunan Islam, dan beberapa institusi pendidikan asing seperti dari Mesir dan Malaysia. Selain sekolah yang berbasis pendidikan Islam, Ningxia juga memiliki sekitar 4.000 masjid yang telah berdiri. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Muslim, tetapi juga berfungsi sebagai pusat komunitas yang berperan dalam menyebarkan pemahaman tentang Islam dan membangun jembatan antar budaya serta toleransi antar umat beragama. Selain itu, masjid-masjid ini juga merupakan destinasi utama bagi wisatawan Muslim, cerminan budaya Ningxia Hui dengan arsitektur khas antara perpaduan unsur Tiongkok dan Islam. Yinchuan, mungkin nama kota ini masih sedikit asing di telinga kita. Namun tahukah kamu, Yinchuan merupakan kota yang ramah untuk wisatawan Muslim. Bahkan tidak sulit untuk menemukan makanan halal dan masjid di kota ini. Yinchuan adalah kota terbesar yang menjadi ibu kota dari Provinsi Ningxia, dengan luas sekitar 9.500 km persegi dan dihuni sekitar 2,8 juta jiwa, di mana sebagian besar penduduknya adalah Muslim. Sebagai ibu kota Provinsi Ningxia, Yinchuan kini menjelma menjadi destinasi yang diburu banyak turis. Bukan hanya sekadar turis biasa, kota ini juga menjadi tujuan utama para wisatawan Muslim dari seluruh dunia, yang ingin melihat langsung seperti apa kehidupan Muslim Hui di negara ini. Untuk lebih mengenal penduduk Muslim Hui di Cina, biasanya para turis akan mampir ke Muslim Village, yang merupakan kampung Muslim suku Hui yang terkenal sebagai pusat budaya dan keagamaan komunitas Islam di kota ini. Seluruh wisatawan akan disambut dengan senyum lebar penuh keikhlasan di wajah penduduk setempat. Tak peduli beda warna kulit, agama atau kebangsaan, suku Hui akan tetap dengan ramah menyambut setiap orang yang datang. Kampung ini bukan hanya tempat tinggal suku Hui yang mayoritas Muslim, tetapi juga destinasi wisata yang memungkinkan pengunjung melihat sekolah khusus wanita Muslim dan kehidupan sehari-hari komunitas tersebut. Momen Ramadan memang selalu mendatangkan banyak hal baru yang seru dan menyenangkan, termasuk bagi umat Muslim di Ningxia. Ramadan di Provinsi Ningxia dirayakan oleh komunitas Muslim etnis Hui dengan penuh sukacita, seperti yang terlihat dari banyaknya warga yang berbondong-bondong pergi ke masjid untuk menjalankan sholat dan ibadah lainnya bersama-sama. Selain itu, Hari Raya Idul Fitri juga dirayakan dengan rasa aman dan nyaman, di mana sholat berjamaah di lapangan terbuka, tradisi berkumpul bersama keluarga, menyajikan hidangan khas seperti daging domba panggang dan mie, membuat suasana semakin meriah. Pemerintah Cina juga sangat mendukung perayaan dengan memberikan libur selama 5 hari, dan menyediakan fasilitas seperti daging dengan harga terjangkau, yang bertujuan agar seluruh masyarakat dapat merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Perkembangan Islam di Cina bisa dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari semakin banyak muslimah lokal yang berjilbab. Tidak hanya para lanjut usia, banyak muslimah muda yang mulai mengenakan jilbab. Mereka terlihat sering mendatangi masjid, dan konsisten menggunakannya dalam keseharian, bahkan di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, dan lain sebagainya. Pemerintah Cina juga menjamin restoran halal bagi Muslim di Cina, dan memberikan prioritas untuk mendapatkan suplai bahan makanan halal. Dengan menjamurnya restoran-restoran halal ini, membuat keberadaannya mudah dijumpai di setiap pelosok kota di Cina. Selain itu, pabrik, sekolah, dan kantor pemerintah yang memiliki anggota Muslim, diharuskan memiliki kantin Muslim dengan makanan halal. Bahkan, hampir semua kampus di Cina menyediakan kantin Muslim, yang terpisah dengan kantin non-Muslim. Kantin-kantin tersebut mayoritas dikelola oleh Muslim Cina, yang menjajakan menu makanan halal khas daerah mereka. Pemerintah Cina juga memberikan banyak hak istimewa kepada Muslim minoritas, seperti libur nasional keagamaan, subsidi dan pembebasan pajak untuk rumah ibadah atau masjid, reformasi tanah, hingga fasilitas pemakaman umum. Etnis minoritas Muslim juga diberikan keleluasaan dalam membentuk unit otonom mereka sendiri, seperti daerah, prefektur, kabupaten dan kota,
di mana kader minoritas yang terpilih akan diberi peran kepemimpinan. Di samping itu, pemerintah Cina juga mulai meningkatkan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi bagian barat Cina, yang merupakan tempat mayoritas penduduk Muslim tinggal, serta mendorong warga Muslim yang tinggal di wilayah tersebut untuk merantau ke provinsi-provinsi di bagian timur Cina, yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jika menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.